Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Nah, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Ardi Fidelis dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menyampaikan dan memaparkan presentasi saya mengenai materi biologi tentang fusi protoplasma dengan guru pembimbing kami, Ibu Roselina Lumbantobik, SPD. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasan kita mengenai definisi fusi protoplasma. Nah, sebelum kita masuk ke dalam fusi protoplasma lebih dalam, sebaiknya kita memahami dan mengetahui apa itu fusi protoplasma. Nah, fusi protoplasma adalah salah satu metode persilangan atau hibridisasi tanaman dengan memanfaatkan rekayasa genetika konvensional. Teknik fusi protoplas dapat digunakan untuk mencampur sifat genetika dari spesies tanaman yang sama ataupun dari spesies yang berbeda. Atau dengan pengertian lain, fusi protoplasma adalah teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda, sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Nah, itu dia definisi fusi protoplasma. Kita akan lanjut ke jenis-jenis fusi protoplasma. Fusi protoplasma ini memiliki dua jenis. Yang pertama fusi protoplasma spontan dan yang kedua fusi protoplasma induksi. Kita bahas satu persatu. Fusi protoplasma spontan terjadi secara alami. Protoplas yang sejenis bergabung membentuk sel-sel yang berinti banyak dan berinti banyak atau berinti dua, yang masing-masing intinya itu sama. Kedua, fusi protoplasma induksi dapat terjadi pada protoplas yang berbeda. Nah, itu dia penjelasan jenis-jenis fusi protoplasma. Kita lanjut. Protoplasma, apa ya itu? Dan apa sih kegunaan protoplasma? Nah, untuk mengetahui jawaban ini, kita akan lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, ini dia, pengertian protoplasma. Protoplasma adalah bagian hidup dari sebuah sel yang dikelilingi oleh membran plasma. Terdapat dua bagian yang menyusun protoplasma, yaitu ada sitoplasma yang berada di dalam sel dan juga ada neukleoplasma yang ada di inti sel. Baik, kita lanjut. Kegunaan protoplasma. Nah, tadi ada dua soal, yaitu apa sih itu protoplasma? Tadi kita sudah jawab. Dan yang soal kedua, apa itu kegunaan protoplasma? Nah, protoplasma, sel tanpa dinding sel. 2. Digunakan sebagai eksplan. 3. Digunakan untuk rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika. Rekayasa genetika. Apa itu? Nah, rekayasa itu berarti memanipulasi atau menyeting. Berarti rekayasa genetika ialah usaha memanipulasi sifat makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifatnya yang baru. 4. Paling sering untuk ekspresi transien, transformasi konifer, dan digunakan untuk membuat hibrid interspesifik. Nah, hibrid interspesifik ini kita garis bawahi juga. Hibrid interspesifik ini adalah proses perkawinan dua individu dari dua spesies yang berbeda. Namun, kedua spesies ini harus berasal dari genus yang sama. Atau dengan kata lain, hibridisasi interspesifik terjadi antara dua individu terkait yang memiliki dua spesies yang berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar protoplasma beserta nama-nama bagiannya yang bisa teman-teman lihat. Walaupun kurang jelas, yang sekilas bisa dibaca. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman. Baik, kita akan lanjut. Skema fusi protoplasma.
Nah, di dalam skema fusi protoplasma ini kita bisa lihat ada apa aja. Pertama ada 3 simbol, 3 lambang. Yang pertama, kita lihat keterangannya ada di pojok kanan. Simbol seperti layang-layang itu keterangannya adalah kloroplas. Segitiga itu adalah mitokondria, sedangkan yang lingkaran itu adalah inti. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini ada fusi protoplas. Fusi protoplas menuju heteroakron, menghasilkan sibrid dan hibrid. Nah, kita akan membahas skema ini di slide berikutnya, yaitu mengenai sibrid dan hibrid. Hasilnya yaitu ada fusi protoplas dapat menghasilkan dua macam kemungkinan produk, yaitu hibrid dan sibrid tadi. Apa itu hibrid dan sibrid? Hibrid yaitu jika nukleus dari kedua spesies tersebut betul-betul mengalami fusi. Sedangkan sibrid jika hanya sitoplasma yang mengalami fusi. Sedangkan informasi genetik dari salah satu induknya itu hilang. Nah, teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika ada kelebihan berarti pasangannya kekurangan, ya kan? Nah, kelebihan dari teknik ini ialah dapat menghasilkan tanaman dengan sifat tertentu dan dapat dilakukan dengan spesies yang berbeda. Sedangkan kekurangan dari teknik ini yaitu memerlukan biaya yang cukup mahal serta membutuhkan ketelitian yang lebih. Baik, kita lanjut. Fusi protoplasma pada tumbuhan dapat dilakukan melalui ada 6 tahap. Yang pertama, menyiapkan protoplasma dari tumbuhan, menghilangkan dinding sel dan mengisolasi protoplasmanya, menguji viabilitas protoplasma yang diperoleh, melakukan fusi protoplasma dalam suatu medan listrik, menyeleksi hasil fusi protoplasma, dan membiarkan hasil fusi protoplasma yang terseleksi. Nah, itu dia teman-teman, ada 6 cara untuk kita dapat melakukan fusi protoplasma pada tumbuhan. Baik, kita akan lanjut yaitu keuntungan fusi protoplasma. Nah, fusi protoplasma ini memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya menghasilkan hibrid somatik ampidoploid yang fertil antar spesies yang secara seksual tidak kompatibel. Kedua, menghasilkan heterozigot dalam satu spesies tanaman yang secara normal hanya dapat diperbanyak dengan cara vegetatif, misalnya pada kentang. Memindahkan sebagian informasi genetik dari satu spesies ke spesies lain dengan memanfaatkan fenomena penghilangan kromosom. Dan yang terakhir, memindahkan informasi genetik yang ada di sitoplasma dari satu spesies ke spesies lainnya. Nah, di sini ada kata-kata hibrid somatik. Nah, hibrid somatik ini digunakan untuk menggabungkan sifat lain dua spesies atau genus yang tidak dapat digabungkan secara seksual ataupun aseksual. Nah, itu dia teman-teman, beberapa keuntungan fusi protoplasma. Nah, kita sudah sampai pada terakhir, yaitu saya mohon pamit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf dalam menyampaikan presentasi tadi, dan jika ada kesalahan saya dalam memaparkan materi mengenai fusi protoplasma, saya mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi dan salam sehat.